Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian munakasah skripsi atas nama Mutia Ratna Jempa, NIM 17.2.3.014 dengan judul skripsi Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan pendidikan karakter Indonesia. Mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Yang saya hormati, penguji pertama Bapak Dr. Andes Ishak Talibo, MPDI. Penguji kedua Bapak Abrari Ilham MPD. Pembimbing kedua Bapak Al-Munawar bin Yusri MPD. Saudari Mutia Ratna. Sudah siap? Ya. Sebagaimana mekanisme ujian munakasah skripsi, bahwa ada pengantar dari Kaprodi dan Kaprodi kurang sehat dan diamanahkan kepada kami langsung membuka. Maka sesuai dengan mekanisme ujian dimulai dengan tadi sudah dibuka dan kita lanjutkan dengan presentasi oleh Saudari Mutia Ratna Jempa. Jempa ke Jempa? Jempa. Ada Jom. Jadi agak lidahnya agak dimiringin dikit. Jempa. Untuk mempresentasikan risetnya tentang Imam Al-Ghazali, dan waktunya 10 sampai 15. After that dipersilakan kepada penguji nanti akan mengklarifikasi apa yang ditulis oleh dan di research oleh Mutia Ratna kepada penguji pertama dan kedua seterusnya, dan kepada pembimbing sekaligus penguji kedua. Dipersilakan Saudari Ratna Mutia Ratna Jempa. Jadi kita berjumpa NIM 17.2.3.014 untuk mempresentasikan hasil risetnya. Dipersilakan 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pembimbing satu saya Ibu Prof. Dr. Darmina Batubara MSI, pembimbing dua saya Bapak Al-Munawar bin Rusli MPD, dan penguji satu saya Bapak Dr. Ishak Talibo MPDI, serta penguji dua saya Bapak Abrari Ilham MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu dengan judul Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dalam hal pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi kesetaraan kedua dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam adalah salah satu langkah yang seharusnya kita implementasikan dan harus kita miliki, serta merupakan kebanggaan kita sebagai orang Islam yang dengan semestinya untuk selalu mengangkat dan mensosialisasikan di kalangan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga generasi penerus Islam bisa bersuara lantang bahwa kita mempunyai tokoh yang pantas untuk dijunjung tinggi, dan salah satu tokoh pendidikan yang seharusnya kita aplikasikan metodenya serta konsep dan pemikirannya adalah Imam Al-Ghazali. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam, dan yang kedua, bagaimana relevansi pendidikan Islam tersebut dengan konteks pendidikan karakter di Indonesia.
Batasan masalah penelitian ini penulis membatasi pada pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, dan yang kedua membatasi tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Pengertian judul: pemikiran atau pemikiran adalah proses mental yang memungkinkan makhluk untuk menciptakan model konseptual tentang dunia sehingga mereka dapat menghadapinya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan mereka. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dalam melaksanakannya berdasarkan pada ajaran Islam. Al-Ghazali adalah seorang guru, filosofis, ahli debat, pembicara pembaru, dan sufi yang sangat pionir dalam semua bidang tersebut. Dengan menjadi seorang tokoh intelektual yang besar, dia meninggalkan berbagai kesan dan pengaruh abadinya dalam otak dan hati jutaan manusia di dunia. Relevansi: dari kata relevan yang mempunyai kata bersangkut paut yang ada pada hubungan dengan selaras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi adalah hubungan atau kaitan. Pendidikan karakter menurut Thomas Lippona membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Pendidikan Islam menurut Muhaimin, pendidikan Islam itu intinya ada dua, yakni pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk menguatkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran-ajaran nilai Islam. Pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali yaitu ilmu dan proses pendidikan merupakan saran utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa dan tahara ilah Allah. Oleh karena itu, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan karakter menurut Thomas Lippona adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali, karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Pendidikan karakter intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang bertanggung jawab, kompetitif, berakhlak mulia, moral, bertoleransi, gotong royong, berorientasi pada ilmu pengetahuan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Kajian relevan yang saya angkat yang pertama yaitu dari skripsi Saras Andinia Putri Dondo dengan judul Konsep Pendidikan Islam sebagai Proses Ta'dib, Telaah Kitab Ayyuhal Walad, karya Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan konteks pendidikan nasional. Yang kedua, skripsi dari Tuis dan Ria dengan judul Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, skripsi dari Fitri Nur Hasanah dengan judul Pendidikan Karakter Kajian Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Ayyuhal Walad. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian individual life history atau penelitian riwayat hidup individual merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seorang tokoh yang dikaji. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non-interaktif atau disebut dengan penelitian analitis. Yang ketiga, sumber data. Yang pertama sumber data primer dan yang kedua data sekunder. 4. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data melalui sumber data primer dan sekunder. Yang kelima, teknis analisis data menggunakan metode analisis isu. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
Al-Ghazali, beliau lahir di Ghazale, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi, dan beliau wafat di Tabristan, sebuah wilayah di kota Tus, pada 19 Desember 1111 Masehi atau 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali memulai pendidikannya di tempat kelahirannya, Tus, dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Selanjutnya ia pergi ke Nishapur dan Khurasan, dua kota yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam saat itu. Di kota Naisabur inilah Al-Ghazali berguru pada Imam Al-Haramain Abi Al-Juwaini, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang menjadi guru besar di Naisabur. Pada tahun 844 Hijriah 1091 Masehi, Menteri Nizam al-Mulk melantik Al-Ghazali sebagai guru besar pada perguruan tinggi Nizmiyah yang berada di kota Baghdad. Pembahasan dan analisis data. Yang pertama, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam adalah upaya transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan dengan meletakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai acuan utama. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali berpandangan bahwa dunia pendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Penghormatan atas ilmu merupakan suatu keniscayaan. Konsep pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami pemikiran yang berkenaan dengan aspek yang berkaitan dengan cara pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, etika guru, etika murid, dan metode pembelajaran. B. Relevansi pendidikan Islam dengan konteks pendidikan karakter Indonesia. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar teori yang diajarkan orang tua di rumah dan di guru di sekolah. Akan tetapi pendidikan karakter merupakan sebuah keteladanan yang dapat dirasakan dan ditiru oleh setiap anak dari orang tua dan guru-gurunya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ilmu dapat dibagi kepada dua golongan, yaitu hukum fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan di Indonesia dibagi bentuk, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Metode yang sering dipakai dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia berangkat dari pengamatan potensi manusia. Pendidikan diupayakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu metode bimbingan dan metode hukuman. Gerakan PPK merupakan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang memudayakan dan memperadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai karakter yang saling berkaitan membentuk jaringan nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kesimpulan, pengertian pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Konsep pendidikan Islam adalah upaya transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali berpandangan bahwa manusia berpendidikan harus menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Penghormatan atas ilmu merupakan keniscayaan. Yang kedua, relevansi pendidikan Islam dengan 5 nilai karakter di Indonesia saling berkaitan meskipun memiliki perbedaan, tapi tidak merubah materi, metode, dan tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Yang pertama, ada adab kepada Allah yang terdapat pada salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Relevansi dengan nilai karakter yang ada di Indonesia, yaitu nilai karakter religius. Adab kepada Allah dan karakter religius saling berkaitan dalam kehidupan manusia, keluarga, baik orang tua atau anggota keluarga lainnya. Wajib mengajarkan pada anak akan pedoman-pedoman berupa pendidikan iman semenjak pertumbuhannya.
Yang kedua, adab kepada manusia yang terdapat pada salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ayyuhal Walad, relevansi dengan nilai pendidikan karakter yang ada di Indonesia, yaitu nilai karakter, gotong royong, dan integritas. Jika manusia paham tentang akhlak terpuji, terutama dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, maka masalah-masalah kritis akhlak dan moral mengakibatkan banyaknya perbuatan-perbuatan kriminal yang mengganggu ketenangan dan keamanan di masyarakat dan tidak menunjukkan adanya perbedaan manusia yang dibangun oleh pendidikan baik di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerja sama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Okay, thank you. Ya, kita silakan pada yang pertama. Silakan direkam ya. Silakan masukan dari pemeran pengganti. Bapak Dr. Andes Ishak Taribo MPDI, silakan. Oke, terima kasih kepada Ketua Dewan Majelis Mutiaratna Jeumpa. Ya. Ada 2 rumusan masalah yang Anda cantumkan dalam penelitian ini, ya. Tentang masalah konsep pendidikan Islam. Rumusan masalah di bab 1. Bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam yang melatar belakangi Anda tertarik meneliti tentang masalah pemikiran Imam Al-Ghazali dihubungkan dengan pendidikan karakter itu apa? Apa maksudnya? Saya mengangkat judul ini adalah untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam, mengingat masih banyak pelajar yang di luar sana, termasuk saya sendiri juga belum terlalu paham bagaimana pemikiran Al-Ghazali itu, maka dari itu saya mengangkat judul ini untuk lebih dalam mengetahui pemikiran Al-Ghazali. Bisa diberikan contoh tentang konsep pendidikan Islam yang menurut Imam Al-Ghazali itu modelnya gimana? Ya, ada pemikirannya tentang masalah konsep pendidikan Islam. Misalnya dari segi metode, dari segi strategi, dari segi apa coba diberikan contoh. Di sini yang saya tulis dari segi Imam Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa nilai pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama amalkan ilmu teknologi, yang kedua diambil dari salah satu kitab itu janganlah niat menuntut ilmu untuk mencari keduniaan. Itu beliau berkata, wahai anakku, beberapa banyak malam yang engkau gunakan untuk mempelajari ilmu sampai engkau haramkan dirimu tidur. Untuk itu aku tidak mengerti apa yang menyebabkan dirimu bersemangat dalam belajar. Berikutnya apa lagi? Yang ketiga, bertahajud setiap malam. Yang kelima, carilah guru yang mursyid. Yang keenam, jagalah adab atau alam. Itu konsep pendidikan ya menurut Al-Ghazali. Relevansinya dengan pendidikan Islam itu bagaimana?
dengan pendidikan karakter? Relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia sesuai yang saya ambil, yaitu berkaitan yang pertama ada adab kepada Allah, itu berkaitan dengan nilai karakter di Indonesia, dengan nilai karakter religius, adab kepada Allah dan karakter nilai dan karakter religius saling berkaitan dalam kehidupan manusia, keluarga, baik itu orang tua atau keluarga anggota lainnya. Terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fondasi-fondasi ajaran Islam sehingga anak akan terkait dengan ajaran agama Islam secara akidah dan ibadah. Di samping penerapan metode atau aturan karakter religius mencerminkan keberanian terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua ada adab manusia yang terdapat pada salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu Ayyuhal Walad, yang relevansinya dengan nilai pendidikan karakter itu ada nilai karakter gotong royong dan integritas. Jika manusia paham tentang akhlak terpuji, terutama senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, maka masalah-masalah kritis akhlak dan moral mengakibatkan banyak perbuatan-perbuatan kriminal yang mengganggu ketenangan dan keamanan di masyarakat. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai. Ya, Anda membaca ya. Berikut apa kesimpulan dari dua rumusan masalah tadi yang berhubungan dengan pemikiran dan berhubungan dengan relevansi pendidikan Islam? Kesimpulannya apa? Pertama itu pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah menjalankan akhlak buruk dan menanamkan akhlak baik. Konsep pendidikan Islam adalah upaya transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua adalah relevansinya dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dan pendidikan karakter Indonesia, yaitu ada adab kepada Allah, dan yang kedua ada adab kepada manusia. Adab kepada Allah itu berkaitan dengan religius, dan adab kepada manusia itu ada relevansinya dengan gotong royong dan integritas. Cukup. Oke, terima kasih. Kunci pertama, ya lebih cepat lagi jawabnya ya, jangan semua itu kita mencari jawaban di dalam silakan kunci kedua Bapak Amali. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Dr. Minabudin Al-Masni. Kami hormati Pembimbing 2 Sekretaris Sidang, Pak Al-Munawar bin Musli, MPD. Kami hormati rekan penguji, Bapak Dr. Ishak Talibo, PDI, dan khususnya untuk Saudari Mutia Ratna Jumpa. Semangat Mutia. Kamu tidak semangat sekali dari awal. Kita juga di sini akhirnya ngantuk. Cuaca mendung begini kan, Masya Allah. Nikmatnya tidur. Apa yang tidak membuat kamu semangat hari ini, Mutia? Kenapa? Kurang sehat. Oh, kurang sehat. Ya. Orang tua mana? Kenapa nggak hadir? Enggak disuruh datang. Masih lelah pulang dari Gorontalo. Oh, pulang dari Gorontalo. Ya. Baik, semangat ya. Ini momentum terakhir kamu duduk di bangku kuliah. Dan setelah ini, insya Allah kamu selesai dan kamu harus berkarir di luar dan seterusnya ya. Tentu kesempatan untuk kamu mengeksplor pemikiran kamu yang
kamu tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi ya. Sudah berapa kali kamu baca ini Mutia? Skripsi ini sudah pernah dibaca berapa kali? Lima kali, serius, dari awal sampai akhir? Hah? Enggak, ya, sepotong-sepotong yang menurut kamu penting kamu baca. Berarti semua isi skripsi nggak penting, nggak semua. Ya, kalau kamu baca ini berkali-kali, saya yakin tahulah ya. Jika misalnya tadi ada penguji satu bertanya hakikat seorang guru itu seperti apa, perannya, itu kan pertanyaan yang ada di dalam skripsi ini ya. Tidak perlu lagi mencari. Itu saya pikir jarang mahasiswa yang membaca skripsi berkali-kali. Dan kalaupun ada langka ya. Jadi gini, nama lengkap Imam Al-Ghazali sama Mutia. Dia nggak tahu. Nama Imam Al-Ghazali sama? Kamu tulis juga. Abu bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu, kenapa Abu? Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Di kota Tus ya. Namanya saja kamu gak menguasai, mana ya? Tentu pemilihan tokoh Imam Al-Ghazali ini ada alasan ya dari kamu sebagai seorang peneliti. Itu pertanyaan mendasar kami, apa pertanggungjawaban secara ilmiah kenapa kamu memilih seorang Imam Al-Ghazali? Alasan ilmiahnya apa? Kenapa memilih Imam Al-Ghazali? Mengenal tokoh pendidikan yang lain, tokoh Islam pendidikan lain selain Imam Al-Ghazali? Siapa? Selain Imam Al-Ghazali yang kamu tahu? Nurush? Terus? Suaranya di Volumenya. Siapa lagi? Masa hanya satu itu? Kan waktu kuliah dapat ya mata kuliah sejarah pemikiran pendidikan Islam, ya kan? Dan di mata kuliah itu dibahas salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Salah satunya, dan masih banyak lagi. Hanya itu yang kamu tahu? Ini pemilihan tokoh Imam Al-Ghazali siapa yang kehendaki? Kamu yang ingin atau ada saran dari dosen pembimbing? Ada saran pembimbing 2 dan kamu menyetujuinya ya. Sudah berapa buku Imam Al-Ghazali dibaca? Sudah pernah baca buku Imam Al-Ghazali yang berhubungan dengan pendidikan karakter, pendidikan Islam? Belum selesai. Apa yang dibaca? Apa bukunya apa? Ihya Ulumuddin. Belum selesai. Emangnya itu buku pendidikan? Emangnya itu buku pendidikan Islam? Tapi di bab 1 itu cuma menjelaskan tentang ilmu. Yang spesifikasi ke pendidikan Islam, bukunya beliau sudah pernah baca belum? Tadi kan disebutkan di situ ada deskripsinya. Oke, ini kan kamu mencoba untuk menggali ya relevansi pemikiran pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dengan pendidikan karakter di Indonesia. Apakah Imam Al-Ghazali membahas pendidikan karakter? Pendidikan karakter beliau bahas? Hah? Lebih ke adab. Sekarang apa perbedaan antara pendidikan adab dengan karakter?
Kenapa kamu bilang relevan? Pendidikan adab kan? Atau ada pendidikan lain menurut Imam Al-Ghazali? Akhlak dibahas nggak? Dibahas. Nah sekarang poin pentingnya adalah ketika kamu berbicara tentang relevansi, apakah sama antara pendidikan karakter dan pendidikan adab atau pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Atau menurut kamu lah, sama atau beda? Sama. Sama. Kenapa sama? Kan adab juga termasuk dalam Suaramu karakter. Adab juga termasuk dalam karakter seseorang. Hah? Adab juga termasuk dalam karakter seseorang. Kamu dengan ibu kamu sama nggak? Kenapa tidak sama? Karena kamu kan bagian dari ibu kamu. Karakternya dia. Nah itu kok kenapa kamu menyamakan tadi? Hanya bagian saja kan? Hanya bagian dari pendidikan karakter. Sementara kamu tidak mau disamakan dengan ibu kamu. Katanya karakternya beda. Tapi kamu nggak bisa dipisahkan dari ibu kamu, ya kan? Bagian dari ibu kamu, begitu. Sekarang perbedaannya apa? Secara spesifikasi. Karena ini berbicara tentang relevansi. Kalau memang berbeda berarti sudah nggak relevan lagi. Karena berbeda, ngapain juga harus diteliti? Kalau dia relevan berarti ada hubungannya, ya toh? Antara pendidikan akhlak atau adab dan pendidikan karakter. Pendidikan akhlak kalau Imam Al-Ghazali apa? Kenapa Bel? Kenapa Mutia? Pendidikan karakter yang dalam penelitian ini berapa? Berapa karakter? Ada 5, apa itu? Religius, gotong royong, mandiri, integritas, lagi. Satu lagi. Nasionalisme. 5 ya. Dan semua 5 ini kamu relevankan. Apa yang kamu relevankan? Religius dan gotong royong dan integritas. Gotong royong dan integritas. Sekarang apa pemikiran Imam Al-Ghazali tentang gotong royong? Hah? Apa yang beliau sampaikan dalam pemikiran beliau? Dalam catatan-catatan beliau tentang gotong royong. Kenapa relevan? Jadi kalau orang yang religius itu tidak gotong royong. Kalau orang religius itu tidak mandiri, tidak nasionalisme. Hah? Kira-kira kalau orang itu religius, apakah dia tidak nasionalisme? Atau tidak mandiri, atau tidak gotong royong? Jadi kalau orang religius itu dia fokus beribadah begitu, menyendiri di dalam gua, ya, tidak membantu orang lain. Sekarang ruang lingkup religius apa? Kok dipisahkan itu? Kan hanya 3 tadi kamu bilang kan? Religius, gotong royong dan integritas yang relevan. Yang nasional enggak, nasionalisme enggak. Kenapa bisa begitu?
Kalau indikator religius, kalau menurut Kemendikbud apa? Ada nggak di situ? Nggak ada. Ya kan lucu kalau ada kesimpulan kalau orang religius berarti dia nggak nasionalisme, karena kamu udah cantumkan itu di relevansi dalam dunia pendidikan. Itu atas analisis kamu atau kamu membaca referensi? Analisis kamu hanya menemukan 3 itu. Sekarang alasannya apa? Saya tulis adab kepada Allah dan karakter religius berkaitan dalam kehidupan manusia, baik keluarga, orang tua atau anggota keluarga lainnya. Wajib mengajarkan anak akan pedoman-pedoman berupa pendidikan iman sejak pertumbuhannya, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu poin pentingnya kan. Jadi kalau orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia apa tadi? Kamu menyinggung tentang pendidikan keluarganya, masyarakatnya, berarti sudah paket komplit. Itu sudah ada gotong royongnya, sudah ada kemandiriannya, nasionalismenya. Lalu kenapa harus dipisahkan? Alasan kamu apa sebagai peneliti? Integritas ini maksudnya apa? Pernyataan Imam Al-Ghazali yang berhubungan dengan integritas apa? Integritas itu apa? Mutia. Hah? Nilai karakter merupakan nilai yang mendasari perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai manusia dan moral. Itu integritas. Tidak ada hubungannya dengan religius tadi. Integritas dan religius. Ada. Ya seharusnya saran saya Mutia harus mencari ruang lingkup dari 5 poin pendidikan karakter ini ya, yang diusung oleh pemerintah kita, sehingga nanti ruang lingkup inilah yang menjadi indikator kamu ketika menganalisis pemikiran Imam Al-Ghazali. Kan ketika kamu memisahkan antara religius dan nasionalisme atau integritas atau gotong royong kan agak mengganjal juga ya, karena religius itu kan kalau kita pahami secara umum ya sudah mencakup semuanya, tapi spesifikasi ruang lingkupnya itu perlu kamu buktikan dengan tentu kamu harus cari versi siapa yang mengklasifikasi ini, pemerintah dalam hal ini kan, Kemendikbud. Kemudian mereka merinci indikator dari integritas apa, religius apa itu, sehingga ini bisa terarah. Maksud saya, kamu tidak bebas menganalisis di sini, harus ada arah, harus ada pedoman, sehingga tidak menimbulkan multitafsir terhadap apa yang kamu tulis. Kalau kamu memposisikan diri sekarang sebagai Menteri Agama, kira-kira pemikiran Imam Al-Ghazali yang mana yang akan kamu terapkan di dalam pendidikan kita? Yang penting untuk memperbaiki karakter, kira-kira pemikiran Imam Al-Ghazali yang mana? Kalau kamu memposisikan diri sebagai, anggaplah kamu Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Ya bicara saja sesuai dengan Apa yang kamu tulis itu? pengalaman kamu meneliti ini. Kalau tanya sesuai dengan apa yang tertulis, kamu nyarinya kelamaan. Ya sesuai dengan apa yang kamu tulis yang itu. Ayo. Ya. Kira-kira kalau kamu jadi Menteri Pendidikan
Dan kamu sebagai seorang yang pernah meneliti Imam Al-Ghazali, pemikiran mana dari Imam Al-Ghazali yang akan kamu terapkan dalam pendidikan kita untuk mengatasi masalah akhlak, masalah moral, masalah pendidikan karakter? Dimintai adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Adab kepada Allah dan memangnya pendidikan kita nggak ada adab kepada Allah dan adab kepada manusia? Nggak ada. Ada kan? Berarti bukan hal yang baru dong. Ya? Atau saya baliklah. Ada kritik kamu terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali? Menurut kamu pemikiran ini tidak relevan lagi? Ada? Nggak ada? Atau nggak berani? Imam Al-Ghazali kan sudah nggak ada, keluarga juga sudah nggak ada, ya nggak ada, nggak akan dituntut lah kamu. Kamu kan sebagai peneliti yang mengkaji pemikirannya, tentu kamu lebih expert lah daripada kita yang duduk. Soalnya kamu lebih bisa, kalau bisa mengkritik juga bagus ya. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kamu sepakat dengan Imam Al-Ghazali dari awal halaman ini sampai akhir? Sepakat ya? Ya, supaya cepat selesai pertanyaannya kalau kamu sepakat. Oke, selamat ya, Tia. Tentu ini akan menjadi sebuah penelitian yang menarik di Prodi PAI dan barangkali bisa dilanjutkan atau diterbitkan ya dalam bentuk jurnal. Setelah ujian ini kamu selesai, kamu lulus, pengen ngapain mungkin? Ini kan Nikah atau mengajar? Mengajar. Mengajar. Targetnya mengajar di mana? Atau sudah ada panggilan sekarang? Di mana? Hah? Ada 2 tempat. Di mana? Di Gorontalo dan di Blitar. Wis, Gorontalo. Kamu pilih mana? Gorontalo atau di? Di Gorontalo. Iya. Bagus. Kembali ke kampung halaman. Ya baik. Apapun pilihannya semoga bermanfaat ya untuk orang lain dan kami berharap Mutia jadi salah satu alumni yang bisa mengangkat derajat Prodi PAI. Tentu kalau kamu ke Gorontalo, tugas kamu berarti harus mensosialisasi Prodi PAI ya. Kamu arahkan mereka agar masuk ke IAIN Manado ya, tugas kamu Kak di sana ya. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi Mutia, semoga Allah merahmati dan memberkahi. Kami kembalikan kepada Ketua sidang. ya, terima kasih. Komisi kedua selanjutnya, kamu sudah catat tadi, harus dicatat gitu. Selanjutnya pembimbing saya tulis Muji Bapak Munawar Bindrus. Itu silakan Pak Munawar Bindrus. Ya, terima kasih Bunda, hormati Profesor Dr. Kepala DSI, Bapak Dr. Ishak Talubo, dan Pak Abraham Ilham MPD yang sudah membangun pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan sangat baik untuk anak bimbingan kami saudari Mutia ya. Pertama Mutia selamat, Anda sudah sebetulnya Anda tetap ya di jalan ini ya, jadi lurus saja, siratal mustaqim di jalan ini, tidak usah tergoda jadi pengusaha apalah ya. Oke, Mutia, Anda sebagai juru bicara Imam Al-Ghazali hari ini, walaupun beliau sudah wafat ya, Anda sebagai juru bicara dalam tanda kutip, tentu saja beberapa pemuji waktu Pak Adli juga mempersoalkan Anda harus mencari buku-buku ya, termasuk yang betul-betul bisa mewakili pemikiran Anda. Taruhlah itu terjemahan, tapi orang yang menerjemahkan itu dia punya spesifikasi keilmuan yang kuat ya terkait pemikiran Anda. Nah, tadi ini saya tidak akan
bertanya, tapi mungkin pertanyaan awalnya kira-kira di PAI sini ada nggak dosen yang merepresentasikan Al-Ghazali, ada nggak dosen mirip-mirip Imam Al-Ghazali itu, ada dosen PAI atau di Fuad ada Al-Ghazali namanya kan? Ada Al-Munawwar. Sama-sama Ya. Ali. Ada nggak kira-kira menteri di PAI ini yang dia kira-kira bisa meneladani ya? Imam Al-Ghazali ada nggak sih? Atau di IAIN lah, di IAIN. Yang wataknya, kehidupan sehari-harinya, cara tutur katanya, akhlaknya itu mirip. Wih, nggak ada berarti tidak laku ya pemikiran Al-Ghazali di IAIN. Tetapi karena sebagai pemimpin saya harus membela Al-Ghazali ya, kita harus membela tokoh ini yang banyak berjasa. Oke, Muti sebetulnya Muti bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Berani dan Pak Ishak itu kalau Muti fokus ke ke halaman 86 itu coba Muti bukan. Ini saya tidak bertanya, hanya mengklarifikasi. Nah di 86 ini kan sebetulnya Al-Muti ini sebelum ke halaman 86 ada banyak karya Al-Ghazali kan seperti bimbingan Muti kepada saya dan Ibu Prof itu ada banyak buku. Nah kira-kira buku mana yang menjadi fokus? Saya juga kurang begitu ingat buku mana yang Muti dari sekian banyak karyanya itu buku mana kira-kira yang dijadikan fokus untuk mencari tahu tentang pemikiran Al-Ghazali tentang pemikiran Islam di mana Al-Walad atau Tahafut atau apa itu yang mana sebetulnya buku yang mana dari sekian banyak karya-karya itu? Dia terlalu banyak kan, maksudnya terlalu banyak membaca buku, cukup memfokuskan pada satu karya yang betul-betul spesifik dia bicara soal pendidikan Islam. Kalau Tahafut itu kan buku yang dia gunakan untuk menyerang Ibnu Rushd itu ketika menulis buku Tahafut Al-Falasifah. Itu kan filsafat itu masuk ke wilayah Usuluddin. Nah, yang pendidikan agama Islam itu yang di karyanya yang mana? Mungkin tidak usah dijawab, tapi Muti memperjelaskan itu lagi ya, memperjelaskan di antara banyak karya yang Muti taruh situ, nah mungkin Muti baca semua karena keterbatasan kemampuan berbahasa Arab, berbahasa asli, penutur penulisnya. Nah mungkin ini masukan ya, Muti fokuskan satu buku yang betul-betul memang banyak isinya membahas tentang pendidikan agama Islam. Nah saya lihat di halaman 86 itu Muti ada kan pendidikan keimanan, pendidikan akhlak itu, pendidikan akliyah, pendidikan sosial sampai pendidikan jasmania ya, halaman 86 dan 89. Nah saya pikir ini saja yang Muti perlu perkuat lagi supaya tidak bingung menjawab pertanyaan dari Pak Abraham tadi bahwa Al-Ghazali itu punya konsep pendidikan Islam versi Al-Ghazali itu menyangkut soal iman ya, akhlak, akhirnya itu akal ya, terkait sosial ya, dan terkait jasmani itu ya, ada olahraga macam-macam itu. Jadi ada 5 juga ya, ada 5 juga yang inti. Nah saya pikir itu aja, yang lain itu di skip aja karena yang lain itu cuma bikin tebal halaman dan tidak jelas sebetulnya. Nah beberapa kali bimbingan kan saya dengan Ibu Prof mengatakan itu. Jadi intinya pendidikan Islam versi Al-Ghazali itu 5 itu, iman, akhlak, akal, sosial, dan jasmani. Udah 5 itu. Nah untuk mencari relevansinya ini kan dengan pendidikan karakter ini, kira-kira apakah keimanan versi Al-Ghazali itu sama seperti keimanan versi Kemenak? Nah itu kan kadang ada perbedaannya juga, iya kan? Satu keimanan berdasarkan keikhlasan, satu keimanan berdasarkan kekuasaan. Nah itu ada beda-bedanya juga. Coba nanti itu mungkin yang perlu dicari tahu ya. Jadi maksud saya begini, sesuatu itu tidak mungkin turun dari langit, pasti ada asbabun nuzul dalam tanda kutip, sebab-sebab pemikiran itu lahir, ya kan? Nah mungkin supaya ini lebih terarah ininya kajian ini. Jadi begini, kalau Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidikan keimanan itu perlu ya di halaman 86. Kira-kira apa yang menyebabkan Al-Ghazali sampai mengatakan keimanan itu perlu? Apa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya pemikiran itu apa kira-kira ya? Oke ya, kira-kira
Itu yang perlu Muti tambah itu. Nah, kalau soal akhlak, kenapa Al-Ghazali berpikir soal akhlak? Apa yang menyebabkan dia sampai membuat konsep pendidikan akhlak? Nah, itu yang bukan cuma pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali adalah memperbaiki moral, bukan, tapi Muti cari tahu asal usul munculnya pemikirannya tentang akhlak itu karena faktor apa? Paham tak? Oke. Begitu juga selanjutnya ya, mengapa Al-Ghazali itu sampai menulis tentang konsep akal di dalam Islam, kan pendidikan akal, artinya kalau akal tidak difungsikan maka bisa seperti orang gila mungkin atau apa. Nah, asal usul dia berpikir tentang itu apa? Pokoknya begitu ya, pendidikan sosial juga begitu dan jasmani juga begitu. Begitu juga Muti harus cari tahu ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, apalagi ada Pak Menteri Nadiem juga itu yang ya dia juga mungkin tidak mengenal lebih jauh di Al-Ghazali ya, karena Pak Nadiem itu tidak dididik di Timur Tengah, dia itu alumni Harvard gitu. S2-nya di Harvard, di ya negara yang agak sekuler, agak liberal. Nah, jadi maksud saya ini religius yang dijadikan karakter di dalam Kemendikbud ini mungkin sebagai masukan, mungkin religius dalam arti apa? Jadi apakah religius yang dimaksudkan oleh Kemendikbud ini tafsirnya itu sama enggak dengan akar pemikirannya Al-Ghazali soal keimanan itu? Paham enggak berarti? Jadi kalau asal usulnya jelas, dia punya definisi yang sama, maka di situ baru bisa dikatakan relevan. Gitu. Karena sesuatu yang sama itu belum tentu relevan. Gitu kan? Sesuatu yang sama itu belum tentu relevan. Nah, seperti Pak Wardi bilang tadi, Anda dengan ibu Anda, maksudnya Anda itu sama-sama perempuan itu, tapi belum tentu Anda punya relevansi dengan soal-soal politik dan lain sebagainya. Mungkin ibu Anda tidak tahu berpolitik, tapi Anda tahu berpolitik. Jadi Anda sama-sama perempuan, tapi ada sesuatu yang tidak connect, kira-kira begitu ya. Anda bisa, sedangkan ibu Anda tidak bisa itu. Oke ya, kira-kira begitu. Begitu selanjutnya itu religius, nasionalis, apa itu integritas, gotong royong dan mandiri. Nah, soal tadi saya menanggapi Pak Abrari tadi soal kenapa ini dipisah-pisahkan ya, tidak tidak disatukan aja. Apakah orang religius itu tidak nasionalis? Kan kira-kira Pak Abrari begitu ya. Tapi yang saya tangkap itu adalah ini bukan soal dikotomi ya, bukan soal kalau religius dia radikal, bukan. Maksudnya religius dan nasionalis itu begini, kalau memanggil orang sholat tidak mungkin dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Kayak kira-kira begitu ya. Begitupun kalau orang mau menghormati kemerdekaan tidak mungkin dengan suara azan. Jadi maksud saya adalah pada konteks mengekspresikan maksud kita. Ya kalau religius misalnya sholat kan, tindakan religius ya azan tidak cocok dengan memanggil orang dengan Indonesia tanah. Itu kan orang sesat nih. Nah, kira-kira begitu mungkin. Ini pembelaan terhadap Muti bahwa tetap aja dipisahkan begitu, tapi berpisah itu kan bukan bentuk apa Pak Brady ya. Berpisah itu bukanlah sebuah bukan sebuah kejahatan lah kira-kira begitu. Berpisah itu kadang ya ada bagusnya itu. Oke, mungkin itu saja. Saya coba membela Muti bahwa pemisahan di sini bukan berarti dia tidak mewakili karakter yang lain. Tetap aja religius pasti nasionalis, tapi pada wilayah teknisnya itu pasti ada perlakuan yang berbeda. Secara filosofis pasti orang religius pasti dia nasionalis juga, pasti dia gotong royong juga kan. Kemudian Pak Brari religius tapi bisa membantu orang lewat PPM ya, bisa membantu orang lewat sedekah, sunat masal, itu kan bentuk dari satu paket ya kan, kira-kira begitu. Tapi pada wilayah teknis religius dengan nasionalis itu memang harus ada perbedaan-perbedaan yang untuk mengekspresikan karakter itu, ada perbedaan-perbedaan teknis yang memang tidak bisa disamakan ya, seperti contoh yang tadi. Mungkin itu saja. Dan Muti, Anda ini harus mempertanggungjawabkan skripsi dan Anda harus mengamalkan pikiran-pikiran Al-Ghazali ya. Ya, kalau Al-Ghazali bilang tidak boleh begitu, Anda juga jangan melakukan hal-hal yang begitu. Oke, mudah-mudahan skripsi ini bisa menjadi semacam inspirasi kepada siswa-siswa Anda. Ketika Anda kehilangan inspirasi, maka Anda membuka kembali
buku-buku Imam Al-Ghazali. Tapi jangan sampai Anda bilang relevan karena Anda ingin selamat di ujian. Kalau tidak relevan ya kayak Pak Berani bilang tadi, ya bilang aja tidak relevan. Karena mungkin maksud misalnya gotong royong itu kan kaitannya dengan Al-Ghazali di pendidikan sosial kan Al-Ghazali juga di sini ada kutip menganjurkan agar supaya ada kegiatan pendidikan sosial, artinya sosiologi, supaya orang bisa berinteraksi, bergotong royong. Tapi apakah gotong royong dengan pendidikan sosial, etika sosial yang dimaksud Al-Ghazali ini sama enggak tafsiran versi Kemendikbud dengan tafsiran versi Imam Al-Ghazali? Nah itu dilihat ininya bukan pada kesamaan bahasa dia, tapi pada kesamaan makna ketika teks itu dibuat kira-kira. Berarti Anda harus bimbingan lagi dengan saya tentang teori hermeneutika itu, memahami teks, ya, karena teks itu tidak mungkin lahir tanpa ada asbabun nuzul, ada konteks, ada subjektivitas penulisnya dan kira-kira begitu. Oke, demikian saya kembalikan ke Bunda Profesor untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Al-Munawar bin Rusli, sama-sama Al. Ya. Tadi ada yang ditanyakan oleh penguji pertama dan oleh penguji kedua juga, dan saya juga sudah melanjutkan itu. Sebetulnya pendidikan karakter Al-Ghazali itu ada di buku yang tulisannya yang ke-32 Al-Akhlaq Al-Abrar wa Najah min Al-Ashqar. Itu tentang akhlak. Tapi berbeda akhlaknya Thomas Lippona, karakter teori Thomas Lippona dengan Al-Ghazali. Itu kemudian tentang bagaimana tentang adab itu ada di Ayyuhal Al-Walad. Jadi dari 47 bukunya Al-Ghazali ini dikorelasikan dengan 5 pendidikan karakter versi barat, versi orang sekuler. Nah, karena kalau Al-Ghazali ini kan sangat sufi. Jadi kalau Ihya Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin itu lebih kepada tasawuf. Ya, karena saya sudah selesai membaca buku Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin dan buku Al-Ghazali. Jadi saya sangat paham itu. Jadi tentang pendidikan akhlaknya itu ada di buku Al-Akhlaq Al-Abrar wan Najah min Al-Ashrar itu. Ada beberapa kesalahan teknis dalam penulisan tadi yang disampaikan oleh penguji pertama. Jadi tidak usah dilihat, ya saya karena baru ulang dan tidak membaca secara detail satu persatu perkata, emang ada beberapa itu di halaman 6. Halaman 6 itu perlu dirubah sehingga di baris ke-5 sehingga penulis melakukan jadi sangat mengharapkan itu kan masih bahasa proposal. Maka muncul di halaman kedua, baris kedua dari bawah, membatasi masalah dalam proposal skripsi. Jadi tidak lagi proposal, membatasi masalah dalam skripsi, yaitu pemikiran. Itu yang ada juga di halaman 5, penulis merasa. Jadi perasaan itu tidak bisa dituangkan di skripsi kecuali di puisi. Jadi kalau Anda menulis tentang perasaan itu ditulis puisi, bukan skripsi, karena skripsi itu ilmiah. Kalau puisi antara ilmiah dan perasaan, karena dengan perasaan kita bisa menulis berbagai macam puisi dalam beberapa konteks. Itu beda menulis ilmiah dan menulis puisi. Karena puisi itulah perasaan. Kalau skripsi tidak, maka penulis merasa itu perasaan tuh. Nggak bisa dibawa ke tulisan ilmiah kalau perasaan. Silakan menulis puisi tentang, dan ada banyak lagi contoh, misalnya mengetik tentang Tuhan itu hal besar. Nah, saya tidak juga banyak bertanya karena kita sudah memilih di halaman 17. Perbedaan yang mencolok antara at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, siasat
Mawaiz dan At-Tawad dan At-Tadrib oleh Syekh Jamaluddin Al-Ghazali itu apa sih sebetulnya itu perbedaan yang mendasar? Di halaman 17 At-Tarbiyah At-Ta'lim At-Ta'dib. Tadi pertanyaannya juga coba kamu cari dan coba dijawab biar kamu paham itu. Jangan sampai kamu nggak paham. At-Ta'dib, At-Ta'lim, At-Tarbiyah. Ibnu Maskawai itu adalah seorang ada pertanyaannya Pak Abdari tadi. Jadi ada buku, ada 3 itu, Ibnu Maskawai, Ibnu Taimiyah dan Al-Jahwal itu tentang pendidikan agama, pendidikan Islam itu 3 tokoh selain Al-Ghazali. Jadi Al-Maskawai, Al-Jahwal dan Al-Ghazali. Dan kamu tulis di halaman berapa tadi itu? Nah, kamu nggak jawab. Ada itu selain kamu bingung juga Al-Ghazali, ada di halaman berapa itu? Jadi pendidikannya Ibnu Taimiyah. Tapi ini yang ditanya An-Nahlawi. An-Nahlawi itu Abdul Rahman An-Nahlawi, Ibnu Maskawai dan Al-Ghazali sendiri. Itu tokoh pendidikan, walaupun Al-Ghazali kecenderungannya ke tasawuf, kecenderungannya ke psikologi Islam. Al-Ghazali, tapi dari 47 bukunya ini kan banyak menulis tentang mahabbah antara hamba dengan Khalidnya. Makanya jangan dijadikan Ihya Ulumuddin dan Ihya Al-Ghazali itu jangan dijadikan dalam buku, dalam tulisan ini, karena lebih kepada silakan diperbaiki dan tidak usah ya, langsung aja ya, sudah ada nilainya. Ini sudah dari tadi. Ya, saya serahkan kepada sekretaris. Terima kasih. Hari ini saya akan membacakan berita acara ujian skripsi hari tanggal Senin 21 November 2022 pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Tempat STIK lantai 2, status peserta ujian, nama Mutia R. Jumpa, Prodi PAI semester 11, dengan judul skripsi Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia. Yang bertanda tangan Profesor Dr. Hajar Gunagul Bala MSI, Al-Muhar bin Rusli MPD, Dr. Ishak Talibo MPDI dan Abraham MPD. Setelah kami melihat, menimbang, menilai dan pada akhirnya kami memutuskan bahwa skripsi ini dinyatakan tidak lulus ya dengan perbaikan dengan akumulatif nilai dari ujian proposal hasil dan skripsi adalah 95,25 sama dengan A. Dan kami memberikan waktu untuk revisi ya selama paling maksimal itu 1 bulan terhitung dari hari ini tanggal 21 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022. Kalau selesai lebih cepat dari itu lebih baik. Demikian yang bisa saya bacakan sebagai sekretaris sidang munakasyah pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih ada kekurangan dan saya kembalikan lagi kepada ketua sidang munakasyah. Ya, terima kasih sekretaris Dewan Munakasyah dan pada saudari Mutia sudah selesai. Tinggal menunggu yudisium, perbaikan selama 1 bulan, paling lambat 1 bulan, lebih cepat lebih baik. Karena kalau 1 bulan tidak selesai kamu ujian lagi ya. Dan itu sudah dan itu aturan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selesai ini tidak berarti Mutia selesai dalam mencari ilmu itu minal mahdi lal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat, ilmu ilmu walau bisin sampai ke negeri Cina. Jadi terus belajar dan belajar. Gelar yang diperoleh itu adalah sebagai tools untuk pendidikan selanjutnya. Demikian sidang skripsi kita pada munakasyah skripsi kita pada hari ini, dan mari kita tutup ujian munakasyah skripsi dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bawa materai datang ke ruangannya. Banyak. Boleh dijual itu. 1, 2, 1, 2, 3. Masih? Masih. Siapa foto? Foto. 1, 2, 3. Masih? Boleh Oh, ganti gaya katanya. Oh, ganti lagi. Ya. Putih, selamat ya. Ini Mana HP? Ya. Q. ya DP